Oke, baik, kembali lagi dengan saya. Selanjutnya kita akan masuk dalam insert data untuk halaman admin. Jadi untuk datanya sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur-fiturnya dalam Visual Studio Code. Jadi langsung saja ke Visual Studio Code. Yang pertama kita harus menambahkan beberapa file di dalam folder creator yang sudah kita buat di sini. Oke, yang pertama untuk fiturnya itu kita masukkan insert admin.php. Jadi kita tambahkan di bagian create. Oke, di sini kita tambahkan satu folder. Insert admin.php. Di enter. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi. Kembali ke beranda. Kita tambahkan folder yang kedua itu adalah insert lemari. Kita copy saja. Kita masukkan di dalam create. Tambahkan folder. Oke, sudah dua. Yang ketiga lagi kita tambahkan, kembali ke sini. Kita cari lagi. Yang pertama tadi admin, yang kedua lemari, yang ketiga kita masukkan insert track.php. Kita masukkan di bagian create. Oke, enter. Sudah tiga. Selanjutnya kita tambahkan lagi bagian yang keempat itu adalah insert penulis. Insert penulis.php. Oke, kita copy saja. Setelah itu kita tambahkan di bagian create. Enter. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Oke, untuk data penulis ini penerbit. Setelah penulis kita tambahkan untuk insert penerbit.php. Oke, kita tambahkan di bagian sini. Enter. Selanjutnya kita tambahkan yang berikutnya itu adalah insert jenis buku .php. Kita copy saja. Kita tambahkan lagi di bagian create. Oke, sudah 6, 4, 6. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi insert buku.php. Oke, insert buku. Kontrol sini. Oke, sudah 7. Yang ke-8 kita tambahkan lagi. Di sini ada pengunjung, insert penerbit. Insert penerbit sudah. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi untuk satu lagi, yaitu insert pengunjung. Insert pengunjung.php. Oke, dan yang terakhir kita tambahkan lagi insert peminjam.php. Insert peminjam. Oke, jadi di sini ada 9 folder yang sudah kita buat. Yang pertama ini insert admin, yang kedua insert buku, yang ketiga insert tadi jenis buku, insert jenis buku .php,
Yang keempat, insert lemari PHP, insert peminjam.php, insert penerbit.php, insert pengunjung.php, insert penulis.php, dan insert rak.php, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan bagian scriptnya. Oke, selanjutnya kita ambil scriptnya di bagian file yang sudah kita simpan. Di sini saya simpan di bagian td, insert data. Untuk bagian ini kita copy saja, Ctrl A, terus kita Ctrl C, kita letakkan di insert admin. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk di bagian input konektor ini kita ambil di bagian beranda. Di bagian kita cari dulu. Oke, bagian konektor ini kita copy saja. Oke, setelah itu kita isi di sini. Untuk bagian konektor kita hapus, kita paste di sini. Oke, seperti. Oke, jadi untuk bagian ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya untuk bagian input filternya itu kita lihat di check login. Oke, untuk input filternya kita ambil di bagian ini. Oke, Ctrl C, kemudian kita letakkan di admin, kita paste di sini. Oke, nah, kemudian untuk bagian input ini kita ganti dengan filter. Kita ganti dengan filter. Oke. Ulang. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini di sini sudah menghubungkan dengan koneksi, sudah konektor. Terus untuk filter inputannya itu sudah ada filter di sini untuk bagian input, dan untuk bagian ini juga sudah ada variabelnya. Selanjutnya kita akan membuat ini, kita coba masukkan semua. Oke, kita buat ada 12, dari kita ganti saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oke 12. Sini ada 12. Oke, untuk kemudian untuk variabelnya ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Setelah itu kita copy yang ini, terus kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Sini isi yang 7. Selanjutnya di bagian sini lagi, ini kita isi dengan 8. Di sini 9.
10, 11, 12. Jadi ada 12 variabel yang sudah kita buat. Jadi kita buat coba banyak-banyak sehingga nanti baru kita dimana yang perlu dihapus baru kita nyalakan saja, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mengalihkan halaman kembali ke indeks ini, kita buat untuk mengalihkan kembali ke beranda. Karena itu pada bagian ini location kita isi dengan, kita hapus saja ini titik-titik. Oke, yang pertama kita isi dengan indeks admin slash index. Oke, di bagian sini kita ganti admin. Oke. Jadi sini kita menggunakan slash admin slash, yang bagian indeksnya kita hapus, beranda .php. Oke, seperti itu. Oke, jadi kemudian ini dia akan mengirimkan M sama dengan 1. M sama dengan 1. Oke. Oke, untuk bagian sini kita hapus, kita ganti dengan 3 karena ini ada menampilkan pada bagian admin atau 3 saja. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Untuk bagian ini kita oke. Kemudian kita Ctrl A, kita blok semua. Terus kita letakkan di bagian yang ke berikutnya, itu adalah kita letakkan di bagian buku. Oke, jadi buku itu nama panggilannya itu adalah 9. Setelah itu kita Ctrl A lagi, kita letakkan di bagian ini. Untuk jenisnya itu ada 8. Oke, selanjutnya untuk bagian lemari itu ada 4. Kemudian di peminjam, untuk peminjam itu peminjam ada 11. Oke, selanjutnya untuk bagian penerbit itu ada 7. Oke, selanjutnya untuk pengunjung, untuk bagian pengunjungnya itu ada 10. Setelah itu untuk bagian penulis ini ada 6. Oke, selanjutnya untuk di bagian rak itu ada 5. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih file, kita save. Oke, untuk data-data yang sudah simpan. Oke, kemudian kita tutup saja, tutup semua. Selanjutnya kita pilih untuk yang bagian pertama itu adalah bagian admin. Oke, jadi kita masukkan nama variabelnya. Jadi untuk pertama itu adalah nama, dan yang kedua tempat lahir,
tempat lahir, yang ketiga tanggal lahir, yang berikutnya itu alamat, berikutnya itu adalah email, telepon, paspor, berikutnya itu adalah status. Oke, baik, jadi untuk bagian ini kita hapus saja, karena untuk bagian admin itu ada 7 saja teman-teman. Jadi kita perhatikan sini, di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk bagian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, dan paspor. Oke, jadi karena itu kita masuk ke dalam sini, ini kita hapus saja. Untuk bagian status ini kita ganti dengan satu saja. Ini di sini satu saja teman-teman. Oke, kemudian untuk bagian variabelnya kita hapus saja di bagian belakangnya. Kita hapus dari sini. Sampai 8 saja. Oke, seperti itu. Jadi untuk bagian yang kosong ini kita biarkan saja karena dia akan terisi otomatis. Jadi yang kosong ini merupakan dia bagian dari admin teman-teman, jadi dia akan terisi sendiri. Oke, baik, jadi untuk bagian admin seperti ini. Selanjutnya kita coba pastikan dulu apakah bagian admin ini sudah benar sesuai dengan lokasinya di bagian beranda. Kita lihat di bagian beranda ini untuk bagian admin. Oke, kemudian nanti di bagian admin, insert admin ini kita tambahkan create, tapi untuk bagian admin ini kita coba hapus saja ini. Kita hapus. Setelah itu bagian ini juga kita hapus. Oke, bagian konektornya kita hapus. Oke, kita refresh. Oke, kemudian di bagian admin ini kita hapus ini. Oke, kita Ctrl S. Kemudian untuk di bagian fungsi ada filter.php dan connector.php, kita copy saja, copy filter, kita letakkan di bagian create, kita copy sini, di bagian create ini kita control, terus kita paste aja. Oke, untuk filter.php sudah ada. Untuk konektor juga kita copy saja, lalu kita letakkan di bagian create, paste. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini create dan ini konektor. Oke, kemudian di bagian beranda lagi kita kembali di sini bagian insert admin.php ini kita isi dengan script create, index insert admin.php. Untuk bagian ini kita backslash saja. Oke, untuk bagian ini kita create, Ctrl S, terus kita coba testing.
refresh. Setelah itu kita tambah data admin. Jadi saya sudah putar ada, kita kutang. Alamat BTN kedua untuk emailnya Tata Putra. Oke, paspor. Setelah itu kita simpan. Oke, close. Setelah itu untuk bagi admin kita coba. Oke, sini sudah muncul nama Putra Ale. Di database juga sudah ada, kita cek di bagian admin. Oke, sudah ada database muncul seperti ini. Yang kita sudah memanggil tambah data pada data admin. Oke, baik, di sini selanjutnya kita tambah lagi satu untuk istilah. Untuk alamat Tirta Kupang Timur Kabupaten @gmail.com yang telepon 1 238. Bagian paspornya kita kembali, kita simpan. Close. Untuk bagian admin kita cek dulu. Oke, di sini kita sudah tambah lagi satu nama, itu Karenoman Ryan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi satu admin lagi, kita tes sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, sini ada lagi. Untuk alamatnya apa? Kupang saja di presiden itu. Oke, kita simpan. Kita cek lagi di bagian admin. Oke, jadi sini sudah muncul tampilan lagi, muncul nama admin. Yang keempat itu ada Eden. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian ini sudah bagian admin sudah selesai. Setelah itu kita tambahkan di bagian selanjutnya, itu kita masuk kembali ke sini. Ini kita copy saja, bagian ini kita copy, terus kita masukkan di bagian buku. Ini kita paste di sini. Oke, lalu kita letakkan di bagian depan ini. Oke, sini kita Ctrl V, kita letakkan situ. Selanjutnya di bagian ini juga. Setelah itu kita letakkan di bagian ini.
paste di sini. Selanjutnya di bagian insert lemari juga kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya di bagian peminjam kita paste juga di sini. Untuk bagian penerbit kita paste di sini. Untuk bagian pengunjung kita paste di sini. Terus untuk insert penulis kita juga paste lagi di sini. Oke, yang selanjutnya itu bagian rak. Bagian raknya kita paste saja di sini. Kita interai konektor. Konektor tidak usah ke interai itu karena rak. Oke, selanjutnya kita tambahkan filter di bagian untuk dia punya nama filter itu di bagian insert buku. Oke, selanjutnya kita edit untuk bagian ini, konektornya kita hapus. Setelah itu untuk bagian asetnya filter itu untuk bagian aset dan fungsi kita hapus saja. Oke, setelah itu untuk nama fieldnya kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat di beranda. Oke, untuk sebelum kita mengisi untuk nama fieldnya kita menghapus dulu yang bagian-bagian konektor dan PP untuk filter di bagian insert buku dan lain sebagainya. Jadi buku dan lain sebagainya. Oke, di bagian sini kita hapus. Kita bagian filter juga sehingga saat kita isi kita hapus repot-repot lagi untuk menghapus. Oke, seperti itu. Sebenarnya di bagian insert lemari ini kita hapus saja. Bagian konektor juga kita hapus. Oke, setelah itu di bagian peminjam begini kesalahan sedikit. Oke, setelah itu Ctrl S kita save bagian insert. Ctrl S terus bagian pengunjung untuk log saja kita hapus. Ctrl S dan untuk penulis Ctrl S. Setelah bagian insert rak Ctrl S terus bagian konektor. Oke, rak saja seperti itu. Setelah itu baru kita isi untuk bagian fieldnya. Kita lanjut di bagian insert buku. Nah, jadi untuk nama fieldnya atau fungsi insertnya itu kita akan tampilkan di bagian tab lemari. Jadi bagian sini nanti kita akan tambah data sehingga kita bisa menambahkan di bagian lemari aksi. Seperti itu, dan kita masuk di bagian Visual Studio kembali sini. Lalu kita akan menambah data di bagian yang ini. Setelah itu kita tutup dulu bagian ini sehingga tidak terlalu banyak. Kita hanya mencelupkan untuk data yang akan kita buat saja. Tampilkan ini untuk insert buku. Jadi kita nanti sesuaikan dengan database yang sudah ada, dan untuk urutannya itu kita masukkan dengan jelas sehingga bisa kita menjalankan tidak terjadi error dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan yang pertama ini. Yang pertama ini adalah judul sini tahun terbit. Yang kedua
counterweight, yang ketiga intisari, judul intisari baru counterweight, judul intisari counterweight, intisari, setelah itu baru counterweight. Selanjutnya ISBN, bagian yang keempat itu ISBN. Selanjutnya itu adalah jumlah halaman, dan dua sini juga adalah jumlah buku. Selanjutnya ini ID penulis, ini ID penerbit, selanjutnya sini adalah ID jenis buku, dan yang terakhir itu adalah status. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk bagian nama filenya ini satunya kita hapus saja. Setelah itu untuk bagian status ini kita juga hapus diisi dengan ID rak karena kita sesuaikan dengan yang sudah ada pada Visual Studio yang sudah saya buat pada situ. Di bagian beranda.php, ya kita kembali ke beranda, kita coba cek dulu, sudah kita pastikan dulu sehingga di saat kita jalankan itu tidak terjadi error. Oke, untuk bagian yang data buku, kita cari untuk data buku, jenis buku, data buku. Oke, sini judul intisari tahun terbit ISBN, judul intisari tahun terbit ISBN, judul intisari tahun terbit ISBN. Setelah itu ada ya jumlah halaman, jumlah buku, penulis, penerbit, jumlah halaman, jumlah buku, penulis, penerbit. Setelah itu jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, dan sisa dua lagi. Sisa dua itu ID rak, ada ID rak, penerbit, setelah itu jenis buku dan ID rak. Oke, seperti itu. Jadi kita tambahkan lagi di bagian insert, sudah ada jenis buku dan ID rak. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada 10 dan yang ke-11 itu kita isi dengan angka 1 saja. Ini kita hapus dulu, kita hapus bagian ini saja, blok ulang. Oke, untuk bagian ini sini tanda kutip dua, kita isi dengan 1. Oke, seperti itu. Setelah Ctrl S, setelah itu kita perhatikan untuk bagian variabelnya itu kita isi dengan, kita lihat 1 sampai dengan 11. Ini ada 12, kita hapus yang bagian ini, kita hapus saja. Oke, seperti itu. Ctrl S. Oke, selanjutnya di bagian berandanya kita isi untuk di bagian buku itu untuk HTML-nya di bagian ini. Jadi di sini kita gunakan create, insert buku. Create ini kita sesuaikan dengan data yang ada dengan tabel yang ada di sini. Create, sehingga
dia bisa sesuai dan ketika dijalankan tidak terjadi kesalahan. Oke, setelah itu kita Ctrl S atau kita save. Sudah. Oke, kemudian untuk bagian ISBN ini kita kosongkan saja, kita tidak usah request. Oke, jadi seperti ini ISBN, jadi tidak boleh kosong, atau boleh kosong juga tidak masalah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan testing dulu. Kita refresh di bagian buku. Oke, jadi sini sudah muncul tampilan. Kita coba tambah data lagi. Sini terisi dengan manajemen dan pemrograman basis data. Intisarinya adalah menambah wawasan mengenai pemrograman mobile web. Oke, untuk tahun terbit kita isi dengan 2000. Sebenarnya kita kosongkan saja. Untuk jumlah halaman kita isi saja dengan 200. Buku 15, penulis Dota Apik, penerbit Markus Eldino. Terus untuk jenis buku kita isi dengan komputer. Lalu kita save. Oke, kita pilih buku. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Di bagian yang pertama ini manajemen pemrograman basis data. Kembali ke PHP admin, kita refresh ini. Oke, jadi muncul tampilan seperti ini. Ini sini bagian ini saya hapus saja. Setelah itu untuk bagian ini juga saya hapus. Oke. Di sini kita coba refresh untuk bagian buku. Oke, seperti ini. Kita tambahkan satu lagi. Tambahkan satu judul tambah data. Isi dengan analisis dan desain informasi. Sini membantu mahasiswa. sekitar dan perkembangan sehingga dapat mempermudah setiap aktivitas kegiatan. Oke, untuk tahun terbit ini kita isi dengan 1999. Jumlah halaman kita isi dengan 100 saja. Oke, jumlah buku kita isi dengan 20. Penulis Dota HP, untuk penerbitnya Markus Eldino. Ini untuk komputer dan kita isi dengan 2. Save. Setelah itu kita coba cek. Oke, maka muncul seperti ini, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat data berikut di bagian yang ketiga itu. Oke, sebelum itu kita masuk kembali ke Visual Studio Code. Jadi untuk scriptnya untuk bagian insert buku seperti ini. Setelah itu untuk menampilkan data itu di bagian beranda. Untuk bagian fieldnya itu, oke, kita buat seperti ini. Ini saya menggunakan data juga hingga tidak terjadi error. Jadi kita sesuaikan dengan data yang sudah kita buat sehingga
Di saat kita menampilkan itu tidak terjadi kesalahan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian yang ketiga, itu insert buku. Insert buku sudah. Untuk insert di bagian insert jenis. Jadi untuk insert jenis ini sudah datanya saya sudah copy. Ini untuk bagian insert jenis ini ada satu saja, kita hapus yang lain. Kita hapus yang ini. Dan untuk bagian variabelnya itu ada nama. Oke, seperti ini. Setelah itu di bagian insert, ini kita gunakan dengan jenis. Kita hapus ini, insert into jenis. Jadi untuk bagian variabelnya kita hapus yang lain. Kita hapus saja yang kita hapus ini. Oke, seperti itu. Setelah itu untuk ini 8. Oke, kemudian untuk insert buku itu kita tutup saja dengan admin juga. Setelah itu kita masuk ke beranda, lalu bagian data jenis buku ini untuk insert jenis buku. Insert jenis buku ini kita tadi sudah gunakan. Untuk bagian buku kita cari yang bagian jenis buku. Oke, jenis buku, oke, di sini. Untuk jenis buku ini di sini ada jenis buku. Oke, kita kembali. Di bagian sini ada sudah insert jenis, karena itu kita tambahkan dengan create insert jenis. Oke, .php seperti ini. Oke, selanjutnya kita testing, kita refresh, kemudian kita pilih jenis buku, kita tambahkan data. Sini kita isi dengan lagu Mars. Oke, setelah itu kita coba simpan, kita cek lagi. Oke, di sini sudah muncul lagu Mars. Setelah itu kita tambahkan lagi satu, yaitu buku pintar. Oke, seperti ini kita simpan. Setelah itu kita tes ulang di bagian jenis buku. Oke, ini muncul tampilan seperti ini. Sudah muncul data yang kita buat. Yang pertama buku cepat pintar, dan yang kedua itu yang sudah kita tambahkan lagu Mars. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut di bagian yang keempat itu. Oke, yang keempat itu kita kembali ke Visual Studio. Untuk yang bagian keempat itu ada lemari, insert lemari. Kita tutup dulu yang bagian jenis. Jadi untuk bagian lemari itu ada satu saja. Kita hapus ini. Oke, setelah itu untuk nama filenya itu kita isi dengan nama lemari. Nama lemari, oke, nama lemari. Oke, nama lemari. Setelah itu untuk bagian insert into name table kita isi dengan lemari. Untuk variabelnya kita hapus. Kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, hapus ini. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan. Kita kembali ke beranda. Kita cari di bagian lemari, data lemari. Kita cari di lemari, untuk bagian lemari. Oke, di sini ada nama lemari. Untuk insert lemari.php. Di sini kita isi dengan create.
create. Oke, slash, lalu kita terus terus kita testing dulu. Oke, kita masuk kembali ke visual, ke browser untuk kita testing. Kita kembali ke sini, coba kita refresh. Kita refresh ulang. Oke, untuk nama lemari sini kita tambahkan data. Kita isi dengan belajar komputer. Bukan, kita isi dengan komputer. Komunikasi. Simpan saja. Setelah itu kita tes ulang. Perhatikan ini. Oke, maka muncul nama komunikasi pertanyaan teman-teman. Selanjutnya kita tambah data lagi. Kita tambah dengan belajar menguring. Oke, selanjutnya kita cek lagi di bagian lemari. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi itu di bagian yang keempat. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kelima, itu adalah tapi sebelum itu kita masuk kembali ke sini. Untuk bagian lemarinya seperti ini, ada sini ada nama lemari. Jadi kita perlu untuk memperhatikan nama yang sesuai yang sudah kita buat pada database, sehingga nama huruf kecil dan huruf besar itu ditempatkan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya di bagian beranda. Untuk intisarnya itu seperti ini, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk atau kita akan membuat filter untuk membuat data input peminjaman. Jadi untuk itu kita akan aktifkan bagian peminjaman sini untuk fitur untuk simpan dan tutup. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membuat scriptnya. Jadi kita langsung saja ke bagian peminjam. Di bagian peminjam di sini, insert peminjam. Jadi untuk filenya itu ada yang pertama ini adalah tanggal pinjam. Oke, yang pertama ini adalah tanggal pinjam. Yang kedua adalah tanggal kembali. Dan yang ketiga itu adalah ID pengunjung. Kemudian bagian berikut itu adalah status. Dari statusnya itu kita isi dengan 0 saja. Kita blok yang ini. Kita hapus ini. Di sini dengan tanda kutip. Oke, di sini kita isi dengan 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu adalah diserahkan dan diterima. Jadi untuk diserahkan dan diterima itu statusnya itu masih bersifat 0. Jadi kita masuk kembali ke ppmadmin. Oke, kita coba masuk kembali ke ppmadmin. Oke, kita lihat di bagian peminjam, di bagian pinjam. Kita lihat strukturnya. Oke, jadi untuk bagian diserahkan dan diterima itu harus bersifat 0, teman-teman. Jadi untuk bagian diserahkan ini belum bersifat 0, jadi kita perlu untuk merubah kita change. Setelah itu untuk bagian diserahkan ini kita isi dengan 0. Kita aktifkan 0, lalu kita set. Oke, ya, jadi sudah 0, teman-teman. Oke, jadi untuk bagian yang 0 itu ada 4 di sini. Diserahkan ada 3 saja. Untuk bagian diterima itu 0, diserahkan 0, untuk tanggal kembalinya juga 0. Oke, jadi kita kembali ke Visual Studio.
Oke, jadi untuk bagian yang keempat itu tipenya itu 0 untuk ID itu, untuk statusnya. Setelah itu untuk bagian yang berikutnya itu yang diserahkan dan terimanya kita hapus saja, karena data yang sudah kita buat tuh pada database itu akan ditampilkan sendiri oleh database, oleh PHP admin. Oke, jadi ini kita hapus saja, kita Ctrl S. Oke, kemudian untuk nama tabelnya itu, nama tabel kita sedang pinjam. Oke, pinjam untuk bagian variabelnya itu ada 4. Jadi untuk yang lainnya itu kita hapus saja. Kita hapus. Oke, seperti ini, kita Ctrl S. Setelah itu kita cari untuk data pinjaman. Data pinjam kita masuk kembali ke beranda. Kita cari bagian data pinjam. Data pinjam kita cari. Penulis. Sini ada penulis, ada penerbit dan jenis buku. Setelah itu pengunjung dan data pinjam. Oke, data pinjam ini seperti ini. Jadi setelah itu sebelumnya kita kembali dulu ke bagian zat peminjam. Kita pastikan dulu sehingga semua data yang sudah kita masukkan itu benar. Di sini masih kurang, kita copy yang ini saja. Bagian yang ini kita Ctrl C. Setelah itu kita letakkan di bagian belakang, sehingga data ini akan diisi dengan bagian yang nol tadi, yang seperti itu, yaitu data diserahkan dan diterima. Dan kita paste 2 kali. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi yang bagian ini kosong ini itu adalah ID-nya. Setelah itu variabel yang pertama itu tanggal pinjam, yang kedua itu tanggal kembali, yang ketiga itu tanggal ID pengunjung, yang keempat adalah variabel 0, itu adalah status, dan yang kelima ini adalah diserahkan, dan bagian yang keenam ini adalah diterima. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba jalankan, kita refresh. Setelah itu kita masuk ke peminjam. Kita coba tambahkan data. Kita tambahkan data di bagian sini. Juga dengan TDR ini juga. Setelah itu untuk bagian ini kita isi round trip. Kita simpan, lalu kita coba kembali ke peminjam. Oke, maka muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, jadi untuk bagian peminjam ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya di bagian scriptnya itu, di sini ada create insert peminjam. Setelah itu kita kembali ke beranda, ke insert. Jadi untuk bagian pinjamannya itu bagian insert peminjamnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi sebelum itu untuk bagian data insert peminjam ini di bagian beranda itu seperti ini, dan di sini juga ada script yang tadi saya masukkan di bagian yang ini. Oke, di bagian sini teman-teman. Di sini untuk bagian scriptnya itu kita bisa tambahkan data apa saja. Itu saya gunakan data ini dengan 22, dan tidak boleh gunakan nomor yang sama. Dan untuk yang ini saya taruh 33. Jadi untuk mencari data itu tidak harus menggunakan data yang sama, sehingga tidak dapat diinput. Oke, seperti teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang berikut adalah penerbit.
insert penerbit. Jadi untuk bagian insert ini ada 6 saja tuh. Yang pertama nama, yang kedua alamat, yang ketiga foto. Di sini ini telepon, status. Oke, jadi untuk bagian status ini kita kasih dengan 1 saja. Terus isi dengan 1. Selain itu yang bagian ini kita hapus saja. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk bagian insertnya itu insert into nama tabel followers. Sini kita gunakan ini. Nama tabelnya adalah nama, bukan nama tapi penerbit. Oke, seperti itu. Jadi ini ada 6, 3, 4, 5. Ada yang nilainya kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, jadi seperti ini kita hapus saja. Untuk bagian ini datanya seperti ini. Untuk sini ada nama, alamat, kota, email, telepon, dan status. Jadi untuk bagian ini kita biarkan saja sih, karena dia sebagai auto increment sebagai kunci utama. Untuk bagian ID teman-teman seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan menambahkan bagian lokasinya itu di bagian penerbit. Kita kembali ke Baranda. Kita masuk ke bagian penerbit, kita cari dulu. Data penerbit. Oke, di sini. Di sini kita masukkan create / insert penerbit. Ini adalah lokasinya. Oke, baik, jadi selanjutnya kita coba testing lagi. Refresh, kemudian di bagian penerbit ini kita data saya masukkan Eden, agama dosa, foto kupon, ke dan email.com, telepon. Oke, setelah itu kita save. Oke, buat dari ini untuk pesannya awalnya alat phone untuk melembar. Setelah itu kita coba cek di bagian sini. Oke, ternyata di bagian create-nya kita lupa taruh cafe. Setelah itu kita Ctrl S, kita testing lagi, kembali kita refresh, kemudian kita pilih penerbit, kita tambah data. Di sini tambah namanya itu Oke, seperti itu kita simpan. Oke, kita cek coba di bagian penerbitnya itu. Oke, jadi muncul tampilan seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk penerbitnya itu seperti ini. Selanjutnya kita lanjut di bagian pengunjung. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita pilih di insert data pengunjung, Oke, sudah ada nama fieldnya. Lalu pada nama fieldnya ini ada nama,
tempat tanggal lahir, tempat lahir, selanjutnya tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, nomor telepon, terusnya itu kategori, dan yang terakhir itu paspor. Password, oke. Dan untuk bagian yang ini tidak ada, kita hapus saja. Oke. Seperti itu dari variabelnya itu. Untuk bagian filternya itu ada berapa? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ada 9. Di sini insert into name table kita ganti dengan name table, kita ganti dengan pengunjung. Oke, pengunjung. Untuk bagian variabelnya itu ada 9. Sini kita hapus. Untuk Ctrl S. Oke, baik. Jadi untuk bagian insert pengunjungnya seperti ini. Setelah itu kita coba masuk ke beranda. Kita masukkan di bagian create di bagian insert pengunjung. Kita panggil create backslash. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Kemudian di bagian pengunjung, ini kita tambah data. Di sini kita tambahkan dengan DN saja, Darwin Noman, tidak Noman tempat lahir ND, tanggal lahirnya 16, alamat tulis jenis kelamin laki-laki. Untuk email saya itu saya gunakan DN saja, gmail.com 81 23 4 789 67 5. Oke, untuk kategorinya saya mahasiswa. Kategorinya itu yang 1 2 3 4 5 6. Oke, ini kita close saja. Kita close. Setelah itu kita cek di bagian pengunjung. Oke, jadi sudah muncul tampilan seperti ini di bagian Darwin. Di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan atas kategori itu mahasiswa Indonesia. Oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan masuk di bagian yang berikut adalah bagian penulis. Kita masuk ke Visual Studio, kita pilih di insert penulis.pp. Jadi untuk bagian filternya itu ada nama, tempat lahir,
tanggal lahir. Oke, selanjutnya ada alamat. Di sini ada email. Telepon, dan yang terakhir itu adalah status. Kita hapus saja. Untuk bagian statusnya itu kita isi dengan 1. Ini kita hapus. Oke, jadi untuk bagian insert internet ini kita ganti dengan penulis. Untuk bagian variabelnya kita ada 7. Berat 5, 6, 7. Bagian ini kita hapus saja. Sedikit hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Untuk bagian yang ini tidak usah kita hapuskan sebagai LTM kami. Oke, jadi untuk insertnya datanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke beranda. Kita masukkan, kita cari data penulis. Penulis sudah di sini. Setelah itu kita isi dengan panggil yang create. Insert penulis copy.php. Oke, selanjutnya kita refresh. Kita update data penulis untuk tambahkan data yang ada. Kita masukkan dengan saya sendiri. Saya Randy. Untuk tanggal lahir 16 Desember 16 itu alamat Kabupaten Kupang. Untuk email kalau.gmail.com, nomor telepon. Jadi untuk bagian setelah itu kita simpan. Setelah itu kita cek di bagian penulis. Oke, maka muncul tampilan seperti itu. Oke, jadi untuk bagian penulis ini sudah diisi dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kita masuk kembali ke Visual Studio. Di bagian terakhir adalah insert. Oke. Jadi untuk yang insert penulis ini kita tutup saja, menjauh kita tutup. Untuk insert rating ini ada 2 saja. Kita hapus ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah nomor apa? Dan yang kedua itu lemari. Untuk itu di bagian insert into name table kita masukkan dengan nama yang sesuai pada database itu rak flash. Untuk bagian variabelnya itu ada 2, yang lainnya kita hapus saja.
Oke, sepertinya. Oke, jadi untuk bagian raknya itu seperti ini. Setelah itu kita coba masuk ke beranda. Kita cari data rak. Oke, data rak ada di bagian sini. Di sini kita masukkan create slash insetrak.php. Oke. Selanjutnya kita refresh. Kita masuk ke bagian rak, kita tambah data untuk mengurat email multi. Terus untuk lemari itu ada statistik saja, kita simpan. Oke, kita cek dulu di bagian rak. Sini ada statistik teman-teman. Untuk email multi ada statistik, tambah satu lagi. Oke, sini kita isi lagi kemudian. Ini bagian wrapping. Oke, jadi untuk bagian wrapping tampilannya seperti itu. Oke, jadi untuk bagian tambah data itu semuanya sudah jadi. Kita lihat dari bagian admin. Sini admin sudah ada, lemari juga kita sudah menambahkan datanya. Untuk bagian RAM juga kita sudah tambahkan data tadi. Bagian penulis juga kita sudah tambahkan data. Bagian penerbit juga datanya sudah ada. Bagian jenis juga sudah bisa ditambahkan datanya. Bagian buku sudah datanya seperti ini, sudah ditambahkan tadi. Dan untuk pengunjung datanya juga sudah ada, yang terakhir itu pengunjung. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk bagian selanjutnya nanti akan dibahas pada tutorial berikut. Sekian dan terima kasih.